Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, Uda, Uni, dan rekan-rekan. Nama saya M. Aulia Ihsan, nomor BP 1910921002 dari kelas Irigasi dan Bangunan Air 1, TSD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar Irigasi dan Bangunan Air 1. Pada tugas besar kali ini terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama, perencanaan titik hulu, titik bendung, catchment area, dan stasiun curah hujan. Tahap kedua, analisa evapotranspirasi. Tahap ketiga, menghitung debit kebutuhan atau debit andalan. Tahap keempat, perencanaan saluran irigasi. Dan tahap kelima, perhitungan dengan menggunakan aplikasi stopwatch 8.0. Tahap 1. Tahap 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari tugas besar irigasi dan bangunan air 1 ini atau irigasi ini adalah negara Indonesia merupakan negara agraris, di mana mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu sistem irigasi atau pengairan untuk dapat menunjang keberhasilan dari pertanian atau perkebunan tersebut. Selanjutnya, tujuan dari tugas besar ini dan tujuan dari irigasi itu sendiri, yang pertama, merancang sarana irigasi. Yang kedua, mengetahui dimensi saluran yang dibutuhkan untuk saluran irigasi, memperbaiki saluran yang labil, dan menata lingkungan yang kotor menjadi bersih. Manfaatnya, yang pertama, mendapatkan sumber air bersih yang dapat digunakan sehari-hari, menambah air ke dalam tanah guna menyediakan cairan yang diperlukan. Bendung dapat bermanfaat untuk mencegah banjir serta memperlambat aliran sungai sehingga menjadikan air atau lebih mudah disalurkan ke sawah. Batasan masalah pada TB atau tugas besar kali ini adalah perencanaan bendung ini dilakukan pada Sungai Ulakan Tapakis di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dengan lokasi titik bendungnya yaitu 0 derajat 30 menit 22,96 detik lintang selatan dan 100 derajat 19 menit 12,69 detik lintang bujur timur. Luas catchment area pada tugas besar saya kali ini adalah 510 hektar. Yang pertama, tahap 1 ini menentukan titik hulu. Titik hulu itu biasanya berada pada puncak bukit atau puncak gunung pada elevasi tertinggi. Di sini titik hulu saya berada pada puncak Gunung Tandike. Yang kedua, menentukan titik bendung. Titik bendung saya berada di sini. Syarat titik bendung itu adalah tidak boleh diletakkan pada perpotongan sungai. Yang kedua, usahakan letaknya itu pada sungai yang lebar. Di sini titik bendungnya. Yang ketiga, menentukan catchment area. Catchment area ini adalah tempat jatuhnya air untuk masuk ke sungai. Diambil dari puncak-puncak tertinggi dari masing-masing kaki gunung ini sampai ke bawah. Selanjutnya, menentukan stasiun curah hujan. Stasiun curah hujan ini kita tentukan 3 buah. Di sini saya mengambil stasiun Gumarang, stasiun Paramantalang, dan stasiun Santok. Data yang diambil pun ada 10 tahun berurutan dari tahun 2011 sampai 2020. Selanjutnya, untuk tahap kedua, tadi dari landasan teori, irigasi merupakan ilmu yang bermanfaat atau memanfaatkan air untuk tanaman, mulai dari tumbuh sampai masa panen. Irigasi ini bisa kita lakukan apabila jumlah curah hujan pada suatu daerah itu kecil sehingga tidak cukup untuk kebutuhan tanaman. Yang kedua, bila curah hujan di daerah tersebut cukup atau banyak tapi tidak berpapasan atau tidak bertepatan dengan waktu yang ditentukan untuk pertanian dan perkebunan tersebut. Yang kedua, tujuan dari irigasi itu sendiri adalah untuk suatu upaya untuk menyediakan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian dari sumber air ke daerah yang memerlukan air tersebut. Jenis-jenis irigasi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, irigasi tetes. Yang kedua, irigasi curah. Yang ketiga, irigasi genangan. Yang keempat, irigasi luapan. Yang kelima, irigasi alur. Yang keenam, irigasi surjan seperti ini. Yang ketujuh, irigasi permukaan. Yang kedelapan, irigasi lokal. Yang kesembilan, irigasi penyemprotan. Dan yang ke-10, irigasi pasang surut.
Dalam tahap 2 ini juga dilakukan analisa hidrologi yang terdiri dari dua, yaitu kebutuhan air dan ketersediaan air. Yang pertama, kebutuhan air. Analisis kebutuhan air ini menggunakan 3 alternatif kebutuhan yang didasarkan pada perankingan volume kumulatif per tahun. Ranking yang diambil adalah 3 besar atau 3 terbesar, ranking 1, 2, dan 3. Perbandingan ini digunakan untuk mengetahui apakah air yang tersedia cukup atau tidak untuk kebutuhan sawah. Yang kedua, ketersediaan air. Perhitungan ketersediaan air ini menggunakan metode FJMOC. Data-data yang diperlukan dalam perhitungan adalah data klimatologi, data curah hujan minimal 10 tahun, tabel Penman, dan juga menggunakan metode Penman modifikasi untuk mencari analisis evapotranspirasinya. Langkah-langkah pada tahap 2 ini yaitu pertama, menentukan metode perhitungan. Ada 2 jenis metode perhitungan yang digunakan, yaitu polygon descent dan aritmatika. Metode polygon descent kita gunakan apabila stasiun curah hujan kita daerahnya itu berpotongan atau memotong daerah catchment area kita. Kalau yang kedua, metode aritmatika dipakai apabila stasiun curah hujan kita itu tidak memotong catchment areanya. Misalnya seperti pada gambar ini, yang biru ini adalah catchment area dan yang oranye ini adalah stasiun curah hujannya. Nampak pada gambar stasiun curah hujan tidak memotong pada yang biru atau catchment areanya, sehingga metode yang digunakan adalah metode aritmatika. Yang kedua, menghitung tinggi curah hujan. Tinggi curah hujan ini kita hitung pada 3 stasiun, yaitu stasiun Santo, stasiun Pramantalang, dan stasiun Gumarang. Menghitung tinggi curah hujan ini, data-datanya sudah ada pada data klimatologi yang disediakan oleh masing-masing stasiun. Kita tinggal menginputkannya saja dan mencari data-datanya. Stasiun Santo, Pramantalang, dan Gumarang. Yang selanjutnya, kita juga harus mencari tinggi curah hujan dengan menggunakan metode aritmatika, yaitu datanya dari 2011 sampai 2020, yaitu 10 tahun tadi, seperti data di awal. Kita cari rata-ratanya, kita cari maksimum dan minimumnya. Dan untuk mendapatkan angka-angka di dalam tabel ini, kita jumlahkan masing-masing tabelnya antara 3 tabel yang ada sebelumnya masing-masing stasiun. Setelah itu kita cari debit atau Q80%-nya. Antara 73% dan 82% datanya kita cari dengan menggunakan interpolasi. Inilah data yang akan kita gunakan nanti untuk perhitungan selanjutnya. Kita cek juga kebenarannya tentang data di atas. Selanjutnya begitu juga dengan menghitung hari hujan. Datanya juga sudah ada pada stasiun curah hujan. Kita tinggal menginputkannya saja. Nah, untuk dengan menggunakan metode aritmatika juga sama. Untuk data tabel di dalam ini kita jumlahkan ketiga data pada stasiunnya. Kita cari rata-rata, maksimum, dan minimumnya. Kita cari juga hari hujan atau curah hujan 80%-nya. Inilah yang kita akan gunakan pada perhitungan selanjutnya. Selanjutnya, data klimatologi. Data klimatologi ini terdiri dari data kelembaban udara, data temperatur udara, kecepatan angin, dan penyinaran matahari. Selanjutnya, metode Penman modifikasi untuk mencari analisa evapotranspirasi. Di dalam metode ini terdapat data temperatur udara rata-rata, tekanan uap, jenuh, kelembaban udara rata-rata, dan lainnya yang dapat kita ambil pada tabel Penman dan data klimatologi yang telah disediakan tadi. Nah, sehingga yang menggunakan rumus etanol sama dengan J dikali W kali Rn tambah EA kurang ED kali FU kali 1 kurang W, didapatkanlah nanti evapotranspirasi potensialnya. Di sini juga disediakan evapotranspirasi potensialnya dalam harian dan dalam bulanan. Selanjutnya, metode analisa FJMOC untuk mengetahui debit andalan, yaitu di sini juga terdapat data curah hujan, jumlah hari hujan yang dapat kita inputkan langsung dari data yang telah kita cari sebelumnya tadi. Kita cari juga evaporasi transpirasi terbatasnya, sampai nanti di bawah didapatkan run off atau debit andalannya. Untuk tahap 3,
Setelah kita cari pakai metode LJMOC tadi kan telah didapatkan debit andalannya. Kita buat rekapitulasinya supaya mudah untuk tahap berikutnya. Setelah itu kita menghitung volume andalan dengan mengalihkan debit andalan dengan 86.400. Ini adalah waktu yang kita gunakan, 1 hari kali 24 jam kali 60 menit kali 60 detik, 86.400 detik. Jadi di sini kita kalikanlah debit ini dengan 86.400. Didapatkanlah volume andalan, dan volume andalan yang kita gunakan ada 24. Karena untuk masing-masing bulan ini ada 2 periode. Karena ada 12 bulan, maka ada 24 periode. Setelah itu kita ranking volume kumulatifnya. Nah, di sini terdapat ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 pada September periode 1, ranking 2 September periode 2, ranking 3 Agustus periode kedua. Dibuat juga grafik volume andalannya. Selanjutnya perhitungan dengan menggunakan alternatif yang pertama. Alternatifnya itu padi yang kita gunakan pada tugas besar kali ini. Pola tanamnya padi, dan padi. Untuk alternatif 1 kan tadi digunakan September periode pertama. Jadi September 15 hari pertama atau periode pertama yang kita gunakan yang pertama kali. Di sini juga terdapat data etanol, BRE, KC, WLR. Untuk KC dan WLR ini bisa kita dapatkan pada buku KP, dan nanti didapatkanlah debit yang dibutuhkan untuk pengairannya. Ini untuk alternatif 1, ini untuk alternatif 2. Alternatif 2 pada September periode 2 mulainya, alternatif 3 pada Agustus periode 2 mulainya. Setelah itu kita harus yang tadi kita cari dulu sampai untuk mendapatkan DR-nya. Stop sampai di situ. Kita lanjut terlebih dahulu mencari luas daerahnya. Mencari luas daerahnya ini dari DR-nya kita salin ke tabel yang baru. Setelah itu kita cari areal teralirnya dengan cara debit andalan ini dikali 1000 dibagi dengan DR. Didapatkanlah area teraliri untuk masing-masing alternatif. Yang kita pilih kan di sini banyak, yang akan kita pilih yaitu DR-nya yang paling besar dan areal teralirinya yang positif. Kita kembali lagi ke yang tadi. Di alternatif 1 kita masukkan areal teralirinya. Di alternatif 2 juga kita masukkan, di alternatif 3 juga kita masukkan. Setelah itu kita bisa cari Q kebutuhannya atau debit yang akan dibutuhkan. Selanjutnya langkah ke-6, menentukan ketersediaan dan kebutuhan air dengan cara mengurangkan debit andalan dengan kebutuhan air irigasi. Debit andalan yang sudah kita dapatkan dari FJMOC tadi, yang rekapitulasi tadi, kita salin lagi ke tabel ini. Dan kebutuhan air irigasi atau Q tadi, ketika kita cari di alternatif, kita juga masukkan ke sini. Kita cari water surplus dengan cara mengurangkan debit andalan dengan kebutuhan air irigasi. Kita buatkan juga grafiknya. Yang biru ini debit andalan dan yang oranye ini adalah kebutuhan air irigasi. Kenapa ada yang di bawah dan ada yang di atas? Kalau yang di atas ini maksudnya kebutuhan air itu mencukupi untuk mengairkan sawah yang ada di daerah tersebut. Sedangkan kalau ada di bawah yang garis oranye, berarti keadaan air di saat itu sedang kekeringan. Untuk memilih alternatif mana yang akan kita pilih untuk tahap selanjutnya, kita lihat mana dari water surplus ini yang banyak positifnya, atau kita pilih mana yang garis biru ini banyak berada di atas garis oranye dari ketiga alternatif. Selanjutnya tahap keempat. Tahap keempat ini kita merencanakan saluran irigasi. Data-data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data topografi, daerahnya dengan skala 1/25.000 dan 1/5000, peta situasi terase skala 1/2000, profil memanjang skala horizontal 1/2000 dan vertikal 1/200, profil melintang pada skala horizontal dan vertikal 1/200, dan peta lokasi tetap atau benchmarknya. Selanjutnya kapasitas rencana. Debit rencana yaitu volume limpasan hujan
dalam kurun waktu sehari dari suatu daerah yang akan dibuang airnya yang disebabkan oleh curah hujan tersebut. Kebutuhan air irigasi di sawah dipengaruhi oleh cara penyiapan lahan kebutuhan air untuk tanaman, perkolasi, dan remesan pergantian lapisan air curah hujan efektif. Efisiensi untuk irigasi ini 15 sampai 22,5% di petak tersier antara bangunan sadap dan tersier dan sawah. 7,5 sampai 12,5% di saluran sekunder. 7,5 sampai 12,5% juga di saluran primer. Tahap 4 ini ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu membuat saluran primer, saluran sekunder, dan saluran pembuang dengan elevasi menurun setiap saluran. Saluran primer itu saluran yang mengambil air dari sungai atau bendung dialirkan ke saluran sekunder. Saluran sekunder mengalirkan air ke petak-petak sawah tersier. Sedangkan saluran pembuang itu mengangkut atau membuang kelebihan air yang dilewatkan oleh petak sawah. Masing-masing petak sawah ini luasnya kurang lebih 50 sampai 75 hektar. Luas untuk tugas besar kali ini, luas untuk seluruh petak sawahnya minimal 500 ha. Sini terlihat ada saluran primernya yang ini. Setelah itu yang vertikal ini atau melintang ini, vertikal ini adalah saluran sekundernya, dan yang di tengah saluran pembuang. Yang petak-petak berwarna ini adalah petak sawahnya. Selanjutnya skema jaringan saluran irigasi. Skema jaringan saluran irigasi ini kita salin kembali saluran irigasi kita ini ke AutoCAD. Kita buatkan skema jaringannya dengan keterangannya. Untuk yang di atas ini kita beri nama A, yaitu nama sawahnya atau nama daerahnya. Untuk yang di sebelah kiri bawah atau B, yaitu luas petak sawahnya, dan yang C adalah debit alirannya. Skema jaringannya. Yang kedua, menghitung debit masing-masing petak sawah dan menentukan dimensi saluran yang akan dibuat. Nah, untuk menentukan debit ini, lebar petak sawah yang tadi dikalikan dengan DR. DR ini kita ambil dari alternatif yang sudah kita pilih terlebih dahulu tadi, yang kedua, berarti DR-nya tadi 2,14. Perencanaan saluran, sini saya ambil contoh perencanaan saluran sekunder. Kita bisa menggunakan rumus Manning untuk menentukan mana-mana saja dimensinya, seperti ada luasnya, ada debitnya, kecepatan, keliling basah, lebar atas dan lebar bawahnya, serta ketinggiannya. Di sini kita juga harus membuat desain saluran irigasi menggunakan dimensi yang telah ditetapkan pada AutoCAD. Misalnya di sini saluran irigasi sekunder 1. Di sini ada kemiringan, ada tinggi atau kedalaman air H, ada tinggi jagaan, lebar salurannya di bawah, lebar saluran di atas, jalur inspeksi. Jalur inspeksi ini kalau saluran sekunder di kirinya 1 meter, di kanannya 1 meter. Kalau untuk saluran primer di kiri 3 meter, di kanan 1 meter, atau di kiri 1 meter, di kanan 3 meter, boleh juga. Selanjutnya untuk tahap kelima, yaitu menggunakan CropWatch untuk perhitungan saluran irigasi ini. CropWatch adalah program berbasis Windows yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air irigasi dan kebutuhan irigasi berdasarkan tanah, iklim, dan data tanaman. CropWatch sendiri dapat dipergunakan untuk menghitung evapotranspirasi potensial atau etanol, evapotranspirasi aktual, kebutuhan air irigasi satu jenis tanaman maupun beberapa jenis tanaman. Fungsi utama dari CropWatch ini yang pertama untuk menghitung referensi evapotranspirasi, yang kedua menghitung kebutuhan air tanaman, yang ketiga menghitung kebutuhan air irigasi, yang keempat menyusun jadwal irigasi juga bisa, yang kelima membuat pola ketersediaan air, untuk yang keenam mengevaluasi curah hujan, dan yang ketujuh mengevaluasi efisiensi praktek irigasi. Data-data yang kita harus inputkan ke software CropWatch 8.0 ini adalah pertama data climate, data hujan atau rain, data crop, data soil atau tanah, dan data CWR. Data climate ini, pada data ini etanol dari labelnya atau dari tabelnya menyajikan tabel data altitude, latitude, longitude, temperatur minimum, temperatur maksimum, kelembaban, kecepatan angin, lama penyinaran, dan radiasi. Data rain, data curah hujan dimasukkan ke dalam
crop watt 8.0. Data crop, pada data crop ini berupa tanggal penanaman, koefisien KC, fase pertumbuhan tanaman, kedalaman perakaran tanaman, dan lainnya. Untuk data soil ini data tanahnya, tanah apa yang digunakan untuk tanamannya. Untuk data CWR, kebutuhan air tanaman mengakumulasikan kebutuhan irigasi untuk tanaman, di mana pada tabelnya menyediakan data stats, bulan dekade, koefisien tanaman, evaporasi pada tanaman atau ETC dalam mm per hari maupun mm per detik, hujan efektif serta kebutuhan irigasi. Kelebihan dari crop watt 8.0 ini, aplikasi ini mudah diaplikasikan dalam pekerjaan dan cepat dalam perhitungan kebutuhan air. Yang kedua, program ini memungkinkan pengembangan jadwal irigasi lebih efektif dan lebih akurat. Yang ketiga, software ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi praktek irigasi petani dan untuk menilai kinerja tanaman. Kekurangannya, aplikasi ini masih digunakan hanya oleh orang-orang tertentu saja. Misalnya petani belum bisa menggunakannya. Aplikasi ini hanya tersedia dalam beberapa bahasa, tidak semua bahasa. Akan lebih baik apabila aplikasi ini tersedia dalam banyak bahasa. Crop watt 8.0 ini adalah hasil datanya yang hanya berkisar 2 angka belakang koma, sehingga nilainya sangat bergantung pada pembulatan yang kita lakukan. Hasil dari crop watt ini berupa ada nanti ETC, ada ditentukan etanolnya, ada penjadwalan irigasinya, grafik outputnya juga dikeluarkan nanti seperti ini, dan juga ada grafik penjadwalan irigasinya. Untuk SOP pelaksanaannya, bisa kita laksanakan dengan cara pertama kita buka crop watt-nya terlebih dahulu, akan muncul layar seperti ini. Setelah itu kita pilih new session atau new file, inputkan data etanol kita dan klik climate atau etanol. Nanti kita masukkan data-datanya seperti temperatur udara, kelembaban udara yang ada pada data klimatologi kita tadi. Setelah itu, sebelum itu kita klik setting dan ubah datanya, unit sunshine-nya pilih percent of daylight. Setelah itu diperoleh tampilan seperti ini. Kita masukkan angkanya dan dapat diperoleh angka-angkanya. Yang kedua, untuk memasukkan curah hujan kita klik rain. Kita masukkan data curah hujannya. Kita juga ubah di pengaturan di bagian rain-nya itu fair percentage. Setelah itu isikan data rain, diperoleh hasil seperti ini. Setelah itu klik chart untuk menampilkan grafiknya. Setelah itu tahap ketiga klik crop, kemudian klik open, pilih FAO, pilih rise. Nah, didapatkan nanti kita bisa isi data atau tanggal kapan dimulainya dan kapan masa panennya. Setelah itu untuk data tanah juga bisa kita masukkan. Setelah itu klik CWR, kemudian akan muncul akumulasi dari data sebelumnya. Habis itu klik schedule untuk menampilkan data-data yang telah diinput berdasarkan schedule atau waktunya. Setelah itu pilih grafik untuk menampilkan grafiknya. Hasil runningnya bisa menghasilkan etanol dalam bulanan. Ada bulan Januari sampai bulan Desember etanolnya. Atau evapotranspirasi potensial. Ada grafik, data-data curah hujannya yang telah kita masukkan seperti yang tadi. Dan analisa perhitungan menggunakan crop watt-nya berdasarkan data-data yang diinputkan. Crop watt ini seperti data klimatologi yang terdiri dari data kelembapan udara, temperatur udara, kecepatan angin, penyinaran matahari, secara otomatis akan menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan etanol yang diperoleh ketika menggunakan Excel atau dicari dengan menggunakan Excel. Dari hasil analisa crop watt ini diperoleh etanol rata-ratanya pada data saya kali ini 3,77 mm per hari, dan etanol maksimumnya pada bulan Februari 4,16 mm per hari, dan minimum pada bulan Juli 3,35 mm per hari. Untuk nilai curah hujan relatif maksimum terjadi pada bulan November, sedangkan untuk curah hujan minimum terjadi pada bulan Juli. Dan untuk data soil diketahui laju infiltrasi air masuk ke dalam tanah
cukup tinggi, yaitu sebesar 30 mm per hari dengan kedalaman maksimum untuk padi dan palawija adalah 900 cm. Sebagai penutup, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, perencanaan irigasi ini berlokasi di Sungai Ulakan Tepakis, Kabupaten Padang Pariaman, dengan titik sungai 0 derajat 42 menit 50,53 detik lintang selatan dan 100 derajat 12 menit 12,51 detik bujur timur, dan titik koordinat bendungnya yaitu 0 derajat 32 menit 22,96 detik lintang selatan dan 100 derajat 19 menit 12,96 bujur timur. Luas kesemen area yang diperoleh adalah 500 hektar. Pada pola tanaman padi. Pada tanggal 16 Agustus, analisa pada grafik menunjukkan bahwa perencanaan debit adalah lebih besar dari kebutuhan irigasi. Untuk saran, pada perencanaan saluran irigasi ini sebaiknya diperlukan perhitungan debit andalan dan kebutuhan air irigasi yang lebih banyak alternatifnya, sehingga lebih akurat datanya. Untuk perhitungan dalam mencari etanol dan kebutuhan air, lebih disarankan penggunaan aplikasi Croplat karena perhitungannya lebih cepat dan mudah serta lebih akurat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.